Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Chelsea Ratu Antartika Kei dengan NIM 55142420. Di sini saya akan memaparkan hasil dari tugas besar saya, yaitu tugas besar dari mata kuliah Desain Arsitektur 1. Kita langsung saja ke materinya. Pertama adalah identifikasi kebutuhan pengguna yang menjadi dasar kita dalam merancang sebuah bangunan. Pengguna di sini terdapat 3 orang, yaitu ayah, ibu, anak dengan aktivitasnya masing-masing. Dan dari aktivitas tersebut kita dapatkan kebutuhan ruang-ruang apa yang mereka perlukan, seperti ruang tidur, kamar mandi, ruang makan, ruang tamu, carport, ruang keluarga, taman, area cuci, dapur, dan sebagainya. Karena di sini penggunanya ada sepasang suami istri dan 1 anak, maka dibutuhkan 2 kamar tidur. Selanjutnya ada hubungan antar ruang dan organisasinya. Di sini ada bubble diagram mengenai ruang-ruang yang ada. Ruang keluarga berada di tengah sebagai jantung dari rumah tersebut. Kemudian terbagi atas beberapa warna berdasarkan sifatnya, yaitu publik, semi privat, privat, dan servis. Kemudian di sini organisasinya bisa dibagi berdasarkan 3, yaitu tingkat kepentingan, tingkat privasi, dan tingkat sirkulasi. Kalau kepentingan itu biasa yang ruang utama itu bisa diletakkan di tempat yang lebih strategis. Kemudian tingkat privasi biasanya eh, ruang-ruang dengan privasi yang lebih tinggi itu diletakkan di bagian belakang atau tersembunyi, sedangkan privasi yang lebih rendah seperti ruang publik itu diletakkan paling depan seperti teras dan ruang tamu. Kemudian berdasarkan sirkulasinya, itu ruang utama biasanya dia memiliki akses langsung dari pintu masuk. Langsung saja ke besaran ruang. Jadi dalam menentukan ukuran-ukuran dari ruangan tersebut, kita gunakan besaran ruang berdasarkan antropometri, berdasarkan ukuran-ukuran barang yang akan diletakkan dalam ruangan tersebut. Juga di sini saya kalikan dengan ruang gerak masing-masing pengguna, di mana satu pengguna itu ruang geraknya 1 meter persegi. Kemudian di sini ada fasilitas dan perabot. Ini ada jumlahnya berdasarkan jumlah anggotanya, jumlah orang, kemudian jumlah fasilitas dan perabot serta ukuran-ukuran dari masing-masing perabot. Kita akan dapat hasilnya eh, ukuran dari ruang tersebut idealnya berapa. Di salah satu contohnya ini ruang tamu 10,4 meter itu hanya sekilas dari gambarannya saja. Selanjutnya ini konsep rancangan site. Ini ada peta dari site saya. Ini saya pilih lahan di Jalan Owo Bulotada A, Kecamatan Cipatana, Kabupaten Gorontalo. Kota Gorontalo. Kemudian di sini ada berbatasan dengan lahan kosong, pemukiman, rata-rata pemukiman. Kemudian eh, ada potensi dan kendalanya masing-masing. Dan di sini kalau kita zoom, ini akses masuk ini berada di sebelah kanan dari lahan. Kalau dari jalan depannya sendiri itu dari sebelah kiri. Selanjutnya ini konsep rancangan site lagi, diperjelas lagi di sini di bagian depan ada teras, kemudian B adalah ruangan utama, D adalah taman, di bagian belakang tetap adalah taman, dan bagian depan yaitu bagian C itu adalah carport. Kemudian gubahan bentuk saya awali dengan sebuah balok panjang, kemudian saya buat lebih variatif lagi dengan peletakan karpet di bagian depan sehingga agak berkurang. Kemudian ada bagian prisma untuk bagian atapnya, karena saya menggunakan atap perisai. Seperti itu. Kemudian dari side plan di bagian atas itu bisa dilihat terdapat beberapa lahan yang saya sisakan untuk taman belakang. Kemudian ini ada carport dan ya beberapa lahan. Letaknya seperti ini dari depan jalan. Selanjutnya denah. Ini adalah denah final setelah beberapa kali kami asistensi dan sesuaikan dengan aturan besaran uang yang ada. Di sini ukuran dari bangunan saya adalah 9 kali 11 meter. Jadi kurang dari 99 meter. Sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian di sini ada bagian teras, ruang tamu, kemudian 2 kamar di sebelah kanan dengan 2 kamar mandi di depannya.
Ada ruang keluarga di bagian tengah, ruang makan yang punya akses keluar di bagian samping, dapur di belakang ruang makan yang punya juga akses keluar di bagian belakang untuk menuju ke area cuci dan gudang yang berada di paling belakang. Selanjutnya ini adalah bagian depan dari bangunan saya dan di sini seharusnya ada sedikit material yang sudah dibagikan sebelumnya. Itulah material yang akan digunakan pada bagian sini adalah kayu. Kemudian ada jendela dari ruang makan dan kamar utama juga di sini ada kaca dan pintu untuk ruang tamu. Selanjutnya tampak kanan ini bagian kanan dari rumah saya. Kelihatan di sini ada jendelanya untuk kamar, dua kamar, kamar utama dan kamar anak. Kemudian ventilasi untuk dua kamar mandi tersebut. Tambah kiri kelihatan lagi eh apa ya nih? Jendela dari ruang tamu, kemudian jendela di ruang makan dan pintu keluar atau akses keluar dari ruang makan. Selanjutnya adalah tampak belakang. Tampak belakang di sini kelihatan dua pintu. Ini pintunya untuk area cuci dan gudang. Terus di sini jendela untuk kamar anak. Terus di sini adalah akses masuk dari belakang itu masuk ke bagian dapur. Terus ada jendela di dapur. Oke, selanjutnya adalah potongan AA, potongan melintang itu saya potong di bagian sebelah sini. Sebentar. Potongan AA, kalau kita lihat ini saya potong di bagian sini melewati kamar utama, kemudian ruang keluarga dan kamar anak. Saya potong pas di bagian situ. Jadi yang kelihatan di bagian sini adalah sebenarnya ini kamar anak. Kemudian di sini adalah bagian depan dari kamar mandi, kemudian ini adalah kamar utama. Dengan menggunakan kelihatan potongan atapnya atap benteng, kemudian ada boarding, eh, menggunakan kuda-kuda baja ringan, list pang, ada ring balok, telepon, lantai keramik, dan sebagainya. Selanjutnya di sini juga ada potongan BB yang saya potong di bagian eh, dari bagian dapur sampai menuju ke kamar anak. Kemudian di sini kelihatan eh, tampak dalam dari dapur, kemudian ruang keluarga dan eh, apa kamar anak. Karena saya potong di bagian jendela, kelihatan juga jendelanya. Kurang lebih untuk material dalam fondasi dan struktur atap juga sama seperti potongan AA. Selanjutnya ini adalah perspektif eksterior dan kelihatan model atapnya juga bagian teras dan bagian depan rumah seperti kamar utama. Selanjutnya untuk perspektif interior saya ambil bagian dapur. Di sini kelihatan material yang saya gunakan pada lantai itu menggunakan vinyl yang kayak boxnya seperti kayu. Kemudian di sini untuk bagian atas dari kitchen setnya saya pakai marmer dan sisanya itu menggunakan perpaduan antara warna putih dan warna hitam. Kemudian detail arsitekturalnya ini lebih mendetail lagi mengenai satu ruangan. Jadi saya ambil ruang tidur anak. Di sini saya kelihatan masih dengan lantai vinyl kayunya. Kemudian ada satu eh, buah tempat tidur, satu meja belajar, dan satu lemari yang cukup untuk mengisi ruang kamar anak. Selanjutnya di sini ada rencana pondasi 1:50 dan rencana slope, rencana kolam, rencana dan balok. Kemudian di sini ada rencana sanitasi. Saya gunakan sebidang yang ukurannya kurang lebih berapa nih? Wah, cukup untuk 4 sampai 5 orang. Walaupun pengguna dari rumah ini sekitar 3 orang. Kemudian di sini ada lubang resapan. Jadi setelah sapiteng ada lubang resapan sebelahnya. Kemudian ada bak kontrol untuk air kotor. Di sini kita lihat dari wastafel ke sini dan lubang dari kamar mandi menuju sini. Ini bak kontrol. Kemudian ada PDAM ini terletak di depan yang mengalirkan air bersih ke bagian-bagian yang membutuhkan air bersih. Ini yang tadi setelah ada rencana di sini juga ada detail fondasi, kolom dan balok. Di sini terlihat ada
lebih mendetail lagi seperti pasir uruk, batu kosong, pondasi ini pondasi batu kalinya, kemudian ada tanah, dan spesi, keramik, dan dinding batu bata. Kemudian di sini ada baloknya dan kolom. Dan yang terakhir adalah rencana elektrikal, peletakan dari lampu, saklar, tunggal maupun ganda, kemudian MCB, meteran, kontak ini saya letakkan di dalam rencana elektrikal, di mana meteran sendiri saya letakkan di bagian depan rumah, kemudian MCB itu pas di belakang dinding dari eh, batas antara teras dan ruang tamu, biar dekat dengan meteran. Kemudian di sini ada beberapa saklar, saklar dan sop kontak yang saya letakkan sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Eh, Teman-teman, itu saja pembahasan saya mengenai tugas besar desain arsitektur saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.